Selanjutnya kita bahas sumur potensial tak hingga yang simetris. Nah, kita lihat ya bahwasanya tadi kita membahas yang asimetris. Sekarang kita bahas yang simetris. Simetris itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau tadi kita punya potensialnya di sini dan di sepanjang A. Nah, sekarang kita ambil di sini. Ini tadi semuanya di sepanjang A gitu ya. Lalu kita ambil di sepanjang minus A. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai sumur potensial tak hingga yang simetris. Nanti apakah perbedaannya? Pasti ada ya. Oke, kita akan dapatkan di sini seumpamanya ini adalah minus A. Nah, ini minus A tadi ya. Lalu ini positif A. Di sini adalah positif tak hingga dan di sini juga adalah positif tak hingga ya. Nah, di antara ini bernilai 0. Ya, di antara ininya bernilai 0. Ya, kalau kita buat di sini semuanya di sini bernilai 0 gitu ya. Nah, di sini potensial tak hingga. Nah, kasusnya sama dengan yang tadi ya. Hanya saja nanti perbedaannya apa kita lihat ya. Oke, nah pertama kita tuliskan terlebih dahulu bentuk potensialnya ya. Nah, kita punya potensialnya sumbu X ya, dia bernilai positif tak hingga di X. Oke ya, di X kecil minus A, lalu kita punya bernilai 0 di X ya, potensialnya bernilai 0 di X. Ya, ini dari 0 ke bukan dari 0, sorry, dari minus A ke A. Lalu dia mempunyai nilai positif tak hingga juga di X besar A. Ya. Nah, pada dasarnya kalau kalian perhatikan bentuk-bentuk potensial kita itu sebenarnya hanya pemilihan mau bagian potensial yang bernilai 0 di mana. Kalau kita lihat potensial tangga, ya potensial tangga kita lihat di sini 0, lalu di sininya bernilai ini V0. Iya kan? Nah, kalau potensial dinding atau potensial penghalang seperti ini, di sini bernilai 0, di sini bernilai 0, di sini bernilai potensial, kan gitu ya. Nah, sekarang kita punya, kalau kita gambarkan seperti ini sebenarnya, ini kan karena positif tak hingga ya. Jadi saya punya positif tak hingga, di sini 0, ini, nah ini tak hingga. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana jika seperti ini. Artinya potensial di sini berhingga, berarti V0. Nah, ini bernilai 0 di sini. Kalau ini kan tadi di sini yang 0 ya. Jadi hanya permainan di sini aja. Ya. Sekarang kita coba bahas yang ini dulu ya. Caranya hampir sama ya dengan yang tadi. Pertama kita buat persamaan gelombangnya. Ya, udah barang tentu tadi kita akan dapatkan di sini psi-nya akan bernilai 0, di sini juga psi-nya akan bernilai 0. Artinya kita akan mencari nilai psi di sini. Ya kan, fungsi gelombang yang ada di sumurnya ini. Oke ya. Nah, ini yang menjadi tugas kalian nantinya untuk membuktikan. Nah, nantinya kalian akan mendapatkan fungsi gelombangnya adalah kita tadi sudah dapat akar 2 per A. Nah, kalau tadi perhatikan, nah untuk potensial, nah dari sini kalau dia simetris ya, jika dia simetris maka kita lihat nanti adalah potensial di minus A itu akan sama dengan potensial di A. Ya, kita akan dapat seperti ini, sehingga nantinya kalau di kasus kita tadi ya, kita dapat seperti ini untuk kasus yang asimetris. Nah, untuk simetris itu merupakan perpaduan antara bilangan genap, fungsi genap dan ganjilnya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini ya, sin n v ya, kita buat seperti ini aja, sin n v per x per a gitu ya, per a, dan nanti kita dapat x plus a, yang mana kita akan dapat karena dia n p
ya. Oke. Nah, kita langsung ke sini aja ya. Fungsi gelombangnya bisa kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. Ini jika dia ini diambil upper 2 ya. Oke. Nah, artinya fungsi gelombang itu merupakan perpaduan antara fungsi genap dan fungsi ganjilnya ya. Oke, ini yang untuk cos yang ini untuk fungsi ganjilnya dan sini yang ini untuk fungsi genapnya. Jadi perpaduan ya, perpaduan. Jadi nanti kita untuk yang simetris akan perpaduan ini tambah ini ya. Jadi kalau kita hanya untuk bilangan nanti seumpamanya 1 dan 2 gitu ya, berarti perpaduan ya untuk n-nya 1 dan 2 ya, dan seterusnya ya. Jadi ini nanti silahkan jika berminat silahkan kalian buktikan ya, tapi ini saya cukup tunjukkan aja cara penurunan sama dengan yang sebelumnya ya, biar kita langsung masuk nanti ke sumur potensial yang berhingga. Oke.